Kita tahu saudara-saudara bahwa tidak semua hal yang kita harapkan saudara itu berjalan sesuai dengan kenyataan. Itu menunjukkan bahwa kita nih manusia yang lemah yang tidak bisa atur segala sesuatu. Amin. Yang pegang kendali itu Tuhan, bukan kita. Jadi sebelum bertanya, memberi kesaksian sedikit. Beta tuh dilahirkan dari keluarga yang sudah bertobat gitu. Jadi beta dari kecil tuh lihat beta mama dan beta bapak tuh bakalahi itu hari-hari sa. Waktu itu tiba-tiba bapak ambil keputusan untuk bertobat dan ketong bertobat. Waktu itu beta rasa beta pun hidup nih kayak nyaman karena mama dengan bapak sunde bakalahi le. Semenjak mama lahir anak keempat, bapak ambil keputusan untuk bertobat dan di situ beta sangat bersyukur. Lalu beta rasa beta hidup ini enak begitu, tapi tiba-tiba Tuhan kasih ujian. Beta mama sakit waktu itu. Pertama kali mama masuk rumah sakit, beta masih rasa bahwa oh mama mangkali dia capek karena urus kafe di rumah dan beta maklumkan itu. Tapi mulai masuk kedua, ketiga nih beta rasa sudah beres le. Karena mama tuh dia fisik kuat dan dia tuh sangat jarang untuk sakit begitu. Dikasih tahu oleh dokter kalau mama tuh sakit leukemia. Dan di situ beta rasa beta sangat terpukul, bepung hati sakit, beta hampir menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan kenapa kok tiba-tiba bisa begini. Pernah satu malam beta kaget bangun, beta berdoa api Tuhan. Rasa-rasa kayak, aduh kenapa bisa begini ya? Padahal beta ini rasa hidup yang begitu enak yang mungkin diinginkan oleh seluruh orang yang kepingin mau bapak bertobat. Dan waktu itu beta pulang sekolah, mama muka kayak ada kemana begitu. Jadi beta tanya di mama kan menangis. Beta tanya mama kenapa? Dan di situ mama kasih tahu bahwa penyakit itu sembuh. Beta tiba-tiba merasa wah Tuhan hebat le. Padahal beta ini manusia kecil masih berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan bisa bikin yang wow itu? Di sini beta pertanyaan untuk paket. Ketika harapan tidak sesuai kenyataan, bagaimana menjalaninya dengan tetap menjaga hati untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu kenyataan sesuai harapan paket. Ya, jadi luar biasa kesaksian dari adik Angel. Memang dari kesaksiannya saya jadi ambil satu kesimpulan bahwa kedewasaan itu bukan tentang usia. Tapi bagaimana seseorang bisa bertanggung jawab. Karena banyak orang dewasa secara usia, dewasa secara umur tapi tidak bisa bertanggung jawab. Sedangkan Angel ini baru usia 13 tahun. Dia ini baru usia 13 tahun tapi urus rumah tangga, adik ada 3. Angel ini setelah mamanya sakit leukemia, sakitnya tuh leukemia, kanker darah dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi terlepas dari itu saya bangga kepada anak ini karena usia 13 tahun tapi bisa bertanggung jawab. Itu anak-anak muda dari kesaksian tadi, anak-anak muda harus dengar baik-baik, itu luar biasa. Jangan jadi anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab. Sudah seharusnya Anda tuh bertanggung jawab dari sisi usia. Tapi Anda masih keluyuran, hidup tidak jelas, ya bikin sakit hati orang tua itu. Belajar dari Angel tuh, itu satu teladan yang luar biasa. Dan berkaitan dengan pertanyaan dari kakak Angel soal ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, bagaimana menjalaninya ya. Untuk tetap bisa jaga hati dan berpengharapan di dalam Tuhan. Memang kita tahu saudara-saudara bahwa tidak semua hal yang kita harapkan saudara itu berjalan sesuai dengan kenyataan. Itu menunjukkan bahwa kita nih manusia yang lemah yang tidak bisa atur segala sesuatu. Amin. Yang pegang kendali itu Tuhan, bukan kita. Dari kesaksian kakek Angel seharusnya mama tuh sakit waktu bapak dan mama tuh hidup tidak bertobat. Harusnya begitu. Tapi kenapa sudah bertobat malah mengalami leukemia, mengalami sakit. Sedih, saatnya
keluarga yang sudah bertobat ini kotong bahagia bersama-sama. Tapi kenapa harus ada sakit lagi? Lalu saya harus urus ini adik-adik. Itu kan berat saudara. Dan memang seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan itu membuat kita sedih. Makanya Alkitab bilang dalam Amsal 13 ayat yang ke-12, ya, Amsal 13 ayat yang ke-12 mengatakan begini, harapan yang tertunda atau dalam bahasa Indonesia sederhana dikatakan harapan yang tidak terpenuhi itu menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Memang itu hal yang kita alami dalam hidup kita. Tapi ingat saudara-saudara bahwa hidup kita, waktu kita percaya kepada Yesus, ya saudara-saudara, yang atur hidup kita itu Tuhan, bukan kita. Yang pasti yang Tuhan atur itu yang terbaik buat kita. Meskipun kadang-kadang kita pikir, kenapa seperti itu? Harusnya begini, dengar baik-baik. Dia yang ciptakan kita, dia yang pemegang nafas hidup, semua rancangan kehidupan kita di dalam dia yang atur. Dan kalau Tuhan yang atur, itu pasti tepat. Itu pasti membawa damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kita, saudara-saudara. Waktu saudara berhadapan dengan kesedihan karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan, berdoa minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan pasti mampukan saudara. Bagaimana untuk kita bisa tetap kuat saudara, ya? Kita harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh dan berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Anda kalau kenal Tuhan sungguh-sungguh, Anda kalau berpegang teguh kepada firman Tuhan saudara, yang terjadi dalam hidup Anda tuh, Anda tidak langsung marah Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Anda tahu persis bahwa Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara, jangan cepat-cepat salahkan siapapun karena yang Tuhan rancangkan itu selalu yang terbaik buat kita. Amin saudara, saya pikir itu jawaban saya untuk pertanyaan daripada Angel Sosepa.